What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah laptop dari Lenovo. Ini versi budget karena harganya cuma di sekitar 4 jutaan aja. Ini adalah seri Lenovo V14 ADA nih, serinya ADA ya. Nah, di seri ini udah menggunakan dari AMD Athlon Gold untuk prosesornya. Pastinya bakal menggiurkan banget karena di harga 4 jutaan pasti nanti kita bakal coba gaming test juga di laptop ini. Performanya kayak gimana nanti kita lihat. Untuk spek sheet lengkapnya si Lenovo V14 ADA ini menggunakan AMD Athlon Gold 3150U pastinya. Udah gitu dia udah ada 4 GB RAM dan 256 GB SSD. Dimana di sini pastinya udah lumayan menggiurkan banget dengan spek sheet seperti itu di harga 4 jutaan doang. Nah, sekarang kita mau ngomongin pertama-tama untuk form factor-nya dulu. Dimana bisa kita lihat di sini untuk di bagian depan front cover-nya, dia di sini warnanya semacam warna grey begitu dan ini ada tekstur kayak bintil-bintil gitu ya, kayak kalau misalnya digaruk ada teksturnya seperti ini. Nah, pastinya dengan tekstur seperti ini, fingerprint itu jarang bakal bisa nempel. Udah gitu lebih durable aja lah gue ngerasanya di sini. Udah gitu ada logo Lenovo juga yang di samping ini bikin laptop ini kelihatannya makin lebih keren lagi dibandingkan dengan brand sebelah, brand-brand lainnya yang harganya di sekitaran 4 jutaan juga. Kita masuk ke bagian dalam, masih sama juga di sini di bagian dalamnya. Di handrestnya juga masih menggunakan tekstur yang sama seperti di covernya, warnanya masih sama semua, uniform warna grey seperti ini. Udah gitu untuk keyboardnya di sini menurut kita keyboardnya untuk kalau misalkan dipakai ngetik itu ya travel distance-nya sih sebenarnya udah cukup pas, cuman di sini untuk feedback tactile-nya masih agak sedikit kurang, jadi kalau misalkan dipakai ketik lama-lama mungkin bisa agak kurang nyaman berasanya. Udah gitu placement-nya sebenarnya nggak ada masalah, cuman memang ciri khas Lenovo ya di sini key arrow atas dan bawahnya kecil banget, jadi kalau misalkan kalian sering pakai arrow key atas bawah di sini mungkin ya agak kurang nyaman aja karena kecil banget arrow key-nya. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini, surface-nya sih sebenarnya nggak ada masalah untuk navigasinya, klik kiri dan klik kanannya masih bisa di-expect lah agak mendem di laptop harga 4 jutaan, cuman masih nggak terlalu masalah juga. Yang menjadi masalah harga di sini untuk kita pakai precision driver-nya sebenarnya sih bisa aja pas kita scroll naik turun itu bisa, udah gitu kita menggunakan motion 3 jari juga bisa untuk kita balik-balik ke app dan tutup app seperti ini. Yang nggak bisa adalah di sini menggunakan precision driver motion 2 jari, dimana kalau misalnya kita klik 2 jari untuk register klik kanan, di sini dia nggak bisa sama sekali. Ya, karena memang dari awal si V14 ADA ini nggak mendapatkan Windows, jadinya kita install Windows sendiri. Udah gitu kita coba di sini, dua kliknya pakai klik 2 jari ini masih nggak bisa. Udah gitu kita udah ke website Lenovo juga, kita install drivernya di sana. Kita coba, ternyata masih nggak bisa. Jadi ini adalah sebuah kekurangan yang kita nggak tahu masalahnya di mana, dari Lenovo-nya, apa dari Windows-nya, apa dari mana. Kita masih bingung, kita nggak tahu. Yang pasti semuanya bisa, motion-nya nggak ada masalah kalau misalkan precision driver-nya, cuman nggak bisa klik kanan dengan 2 jari aja. Ini yang menurut kita agak lumayan bermasalah ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli laptop ini, keep in mind untuk 2 jarinya di unit kita yang ini paling nggak bisa. Udah gitu untuk speakernya di sini, di laptop ini speakernya terletak di kiri dan kanan bawah, dia front firing ke arah kita di sini. Dan untuk kualitas speakernya ya kalau misalnya kita ngomongin laptop di harga sekitar 4 jutaan ini kita nggak bisa expect banyak dari multimedia, contohnya seperti speakernya di sini, karena memang di sini menurut kita speakernya suaranya nggak terlalu kencang, kualitas suaranya memang nggak terlalu bagus juga, agak mendem dan kurang clear juga. Jadi kalau dari speaker nggak bisa expect terlalu banyak. Udah gitu untuk displaynya di sini kita mendapatkan display TN panel, udah HD juga di sini, dan di sini menurut kita nggak terlalu terang juga displaynya, hanya di sekitaran katanya 220 nits, di sini kita nggak ngerasa terlalu terang. Udah gitu warnanya juga masih agak dull, udah gitu ya pastinya karena TN ini view angle-nya jadi masih kurang bagus. Kalau misalkan kita kiri kanan, atas bawah juga masih kadang wash out. Udah gitu untuk build quality dari displaynya di sini, bezelnya di samping kita bisa lihat udah agak sedikit tipis, cuma nggak terlalu tipis, atasnya masih tebel, bawahnya masih tebel. Untungnya masih ada webcam yang terletak di tengah, jadi kalau misalkan kalian pakai webcam buat kerjaan kalian, di sini masih nggak perlu beli webcam eksternal lagi. Udah gitu untuk build quality bodinya di sini kita ngerasa memang untuk Lenovo yang seri ini masih ringkih banget. Jadi kalau misalnya kita pencet-pencet di sini masih berasa banyak banget titik kopongnya. Kita angkat dengan satu tangan juga masih berasa cukup bending. Displaynya kalau misalnya kita goyang-goyangin begini juga masih berasa wobbly banget. Jadi kalau misalnya buka tutupnya harus lebih hati-hati. Udah gitu penyimpanannya juga harus di tempat yang mungkin lebih banyak paddingnya, soft-softnya. Jangan terlalu gampang dibanting-banting, takutnya nanti gampang rusak.
Memang kalau misalnya kita ngomongin soal build quality, si V14 ini bisa terbilang agak jelek karena di sini memang dia masih seri bawah banget lah. Kalau misalnya kita bandingkan nih dengan Lenovo yang lainnya juga, katakan seri IdeaPad 3 yang menggunakan jorannya sama, cuman harganya lebih mahal sejutaan, itu udah lebih enak lah, lebih berasa, lebih kokoh lah bodinya di situ dibandingkan dengan si V14 ini. Untuk baterainya, si Lenovo V14 ADA ini menggunakan baterai sebesar 30 Wh yang kalau misalnya kita translate ke working hour mungkin sekitar 3-4 jam aja. Untuk port-portnya di sini menurut kita udah cukup lengkap, cuma masih ada yang kurang. Di sisi kiri di sini udah ada HDMI port, 1 kali USB Type A 2.0, ada 2 kali USB Type A 3.1. Di sisi kanan ada 1 kali audio combo jack dan 1 memory card reader yang udah full size. Yang nggak ada di sini adalah port Type-C dan juga Kensington lock. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk kalian. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal performance-nya dulu nih. Gimana si Lenovo V14 ADA ini yang udah menggunakan Athlon Gold 3150U, performance-nya, gaming test-nya juga gimana? Yuk kita lihat. Aplikasi pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan di sini untuk CPU-nya kita dapat di 357 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya kita dapat di 824 CB. Lalu untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark dan untuk night rate-nya di sini kita dapat di 4087 dan untuk skydiver-nya di 3399. Dan untuk mengetes kecepatan SSD yang udah ada di laptop ini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan hasilnya lumayan mencengangkan ya, karena di sini di rate-nya kita dapat di 2492 MB per second dan rate-nya di 968 MB per second. Mengingat laptop ini laptop 4 jutaan, SSD-nya udah tergolong lumayan cepat. Dan untuk gaming testnya, kita ngetes si Lenovo V14 ADA ini menggunakan game Valorant, karena game Valorant lagi in banget sekarang. Dan di game Valorant ini dengan settingan low, kita bisa dapat FPS-nya di atas 60 nih tiap kali kita main. Jadi kita ngerasa di sini udah playable banget untuk main game yang lumayan kompetitif seperti Valorant. Nah boys, jadi tadi kita udah beres soal benchmarking dan gaming testnya dan memang terbukti dengan adanya Athlon Gold ini laptop 4 jutaan juga udah bisa main game biarpun game kompetitif di settingan yang memang masih low. Cuman nggak masalah karena udah playable juga, paling nggak udah bisa di atas 60 fps, udah mantep banget. Cuman mengingat laptop ini harganya di 4 jutaan dan udah pakai AMD Athlon Gold dan kebanyakan laptop lainnya itu yang menggunakan Athlon Gold harganya di sekitar 5-6 jutaan, pastinya ada beberapa hal yang bisa dibilang di-cut di laptop ini. Contohnya seperti build quality-nya yang memang bisa dikatakan kurang baik, udah gitu beberapa fitur yang nggak ada, contohnya seperti Windows dan juga Office Home dan Student yang belum included di laptop ini. Tadi saya juga sempat mention ada Lenovo IdeaPad 3 di mana di situ udah include juga semuanya, udah include Windows juga, udah include Office Home dan Student juga, harganya di sekitaran 6,5 juta, memang lebih mahal, cuman udah include semua itu plus build quality-nya yang udah lebih oke dibandingkan dengan si Lenovo V14 ini. Nah, sisanya gimana menurut kalian? Apakah V14 ini worth it biarpun memang dia udah menggunakan Athlon Gold tapi harganya dipotong jadi 4,5 juta, tapi ya build quality-nya masih agak kurang dan belum dapat Windows dan juga Office Home dan Student. Boleh kalian komen di bawah menurut kalian gimana, mending beli yang ini ataupun beli IdeaPad 3 ataupun mau nge-request buat kita nge-review IdeaPad 3 itu ke depannya, nanti kita bakal wujudkan juga. Jangan lupa di like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id dan pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita bakal nongol yang selanjutnya. Gue Bola, signing out.